portofolio dan seterusnya, alamat yang digunakan adalah di sini, ukin.ukmppg.id ya. Alamatnya nanti di sini, ukin.ukmppg.id. Nah, formnya nanti akan yang seperti ini Bapak Ibu ya. Formnya akan seperti ini. Dan di sini nanti ada dua pilihan. Yang pertama ada di peserta, yang kedua ada di penguji. Nah, pastikan nanti ketika mau login, tabnya ada di tab peserta yang aktif. Tandanya aktif apa? Di sini di tab peserta itu ada garis birunya. Ini berarti kita sedang aktif di tabnya peserta. Nah, nanti tinggal masukkan aja nih nomor UKG sama tanggal lahirnya. Nah, tanggal lahirnya gunakan yang mana? Sesuai dengan form pendaftaran yang kemarin. Mungkin ada tanggal lahirnya yang salah, tetap gunakan sesuai yang ada di formnya pendaftaran UKIN yang kemarin. Nah, nanti kalau sudah login begini, nanti akan langsung masuk ke dashboardnya UKM PPG. Gunakan ini. Nah, ini kalau nanti sudah login di sini akan ada pengisian portofolio. Yang pertama harus dilakukan. Nah, supaya lebih enak, saya langsung aja masuk ke aplikasinya. Nah, ini aplikasinya untuk UKM PPG. Nah, di sini ya ada 6 tab. Ya. Portofolio ini ada 6 kegiatan yang harus Anda isi. Ada di sini. Nah, di kotak ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pengisiannya bagaimana? Boleh loncat-loncat, tapi akan lebih baik kalau dimulai saja dari yang atas pojok kiri. Yang berarti yang pertama kita isi adalah di kegiatan penelitian dan publikasi. Nah, di bagian ini. Bagaimana cara mengisinya? Yang pertama yang harus dilakukan ya tinggal diklik saja di sini. Ya. Ini kalau kondisinya aktif, kalau kita sorot begini, itu akan ada semacam bayang-bayangnya. Ini kita klik aja nih, katakanlah di bagian kegiatan penelitian dan publikasi. Nah, kita klik di sini. Nah, sebelum mengisi, silakan dibaca dulu bagian keterangannya. Ya, dibiasakan untuk membaca di bagian keterangannya. Kenapa? Karena di situ nanti akan ada keterangan terkait dengan apa yang bisa diunggah dan apa yang tidak. Ya, tentu nih, ini ada kegiatan penelitian dan publikasi. Apa yang boleh masuk ke sana? Tentu di sini ada dalam bentuk proceeding atau artikel yang dimuat di dalam jurnal ilmiah. Nah, kayak gitu. Makanya yang ini wajib untuk dibaca dan dipahami. Gitu ya, dibaca dan dipahami. Supaya apa? Nanti yang Bapak Ibu unggah ke sini itu isinya benar. Selain dari keterangan ini, di deskripsi yang di atas sendiri ini, juga perhatikan juga ini, jadwal entry data. Ini dummy ya, ini tanggalnya tanggal tidak benar, maksudnya tanggal syukur isi aja. Yang penting adalah jadwal entry data ini nanti sesuaikan dengan jadwalnya izin. Di sini nanti akan tertera tanggal yang benar ketika Anda yang login nanti. Kalau yang ini hanya dimulai saja. Jadi pastikan nanti ketika menginput datanya sesuai dengan jadwal entry datanya. Nanti kalau sudah melebihi dari jadwal entry data, datanya tidak akan bisa disimpan. Gitu ya. Nah, sebelum ini semua, tolong juga dilihat di fakta integritas. Ya, fakta integritas. Nanti sebelum masuk ke portofolio, silakan diunggah dulu fakta integritasnya. Kalau yang belum membuat fakta integritas dan belum diupload, nanti silakan download dulu fakta integritasnya. Ya, di-download dulu fakta integritasnya. Nah, contoh, kalau Anda belum punya, silakan nanti di-download di sini, di ukmppg.kemendikbud. Nah, di pendaftaran kemarin, di situ kan ada di sini di panduan UP domisili kalau nggak salah di sini. Di panduan UP domisili. Nah, di sini ada file yang namanya fakta integritas. Nih.
download aja yang itu, nanti diisi dan diunggah di aplikasinya UGIN. Ya, yang ini ya, fakta integritasnya. Itu wajib untuk diunggah. Oke, saya kembali di sini. Nanti kalau sudah diunggah, nanti akan kelihatan di sini. Di tab yang ini. Dilihat fakta integritas. Kalau belum ada ya nanti silakan di-upload ulang. Ini ada tombol upload ulangnya di sini. Gitu ya. Oke, lantas di sini ada deskripsikan kegiatan penelitian dan publikasi. Jadi deskripsikan dulu kegiatan Anda nanti apa saja di sini. Isinya maupun keterangan yang lainnya silakan diisikan di sini dan disimpan. Tombol simpannya ada di pojok kiri kanan bawah di sini ya. Nah, ini baru awalnya, ya. Belum masuk ke data penelitian maupun publikasinya. Nah, untuk bisa menambahkan data penelitian dan publikasi, lihat lagi ke bawah. Di sini ada tombol tambah kegiatan penelitian dan publikasi. Nah, itulah yang dimasukkan. Klik di sini nanti masuk ke form penelitian dan publikasi. Jadi saya ulangi ya, untuk menambahkan data kegiatan penelitian dan publikasi, klik yang di tombol tambah kegiatan. Kalau yang di bawahnya ini adalah data yang sudah Anda isikan, yang sudah diisikan. Kalau mau menambahkan yang baru, klik saja di tab penelitian. Dan nanti akan muncul form yang ini. Contoh, ini kita masukkan di sini. Coba ini. Nah, penulisnya tuliskan nama Anda dengan lengkap tanpa gelar, ya. Begitu. Nah, di sini ada pilihan jenis publikasinya. Pilih salah satu. Nah, contoh nih, di sini ada yang di jurnal internasional atau di jurnal nasional atau di dalam hasil penelitian yang belum diseminarkan. Nah, kayak gini ini Anda bisa tentukan nanti sesuai dengan data yang Anda punya, ya. Kalau itu memang diterbitkan di jurnal nasional, ya pilihlah jurnal nasional. Kalau itu diterbitkan di dalam bentuk proceeding, ya klik aja di sini yang dalam bentuk proceeding. Begitu, ya. Jadi jenisnya ini sesuaikan dengan karya yang Anda punya. Lantas, di sini ada isian tempat publikasi. Nah, tempat publikasi ini isinya adalah nama jurnalnya. Kalau itu jurnal. Kalau itu proceeding, ya nama proceedingnya. Contoh nih, ini kita masukkan di jurnal nasional. Di sini klik aja, katakanlah ini nama jurnalnya. Ketik aja nama jurnalnya. Jangan diketik nama jurnal begini ya, langsung nama jurnalnya begitu ya. Katakanlah ini nama jurnalnya Momentum, ya kita klik Momentum gitu. Nah, di sini ada isian tahun terbit, edisi, dan volume. Ini harus diisi dengan betul sesuai dengan artikel yang Anda punya. Katakanlah tahun terbitnya tahun 2020, isikan 2020. Edisi terbitannya edisi berapa? Kalau itu edisi pertama ya ketik 1, kalau kedua ya ketik 2, kalau ketiga ya ketik 3. Jadi kan anggaplah di sini edisi kedua, langsung aja 2 gitu ya, jangan kasih ke. Jadi koma 2020, koma 2, koma. Nah, volumenya volume berapa? Biasanya terbitan itu kan ada volumenya nih, ada volume ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Nah, ini katakanlah, ini anggaplah volume ke-1. Nah, begitu sudah. Jadi kalau membacanya, terbit tahun 2020, volume kedua, edisi kedua, volume ke-1. Begitu. Jadi mengisinya begitu, ya. Jadi tidak perlu ada teksnya. Yang diisikan hanya angkanya saja. Tahunnya, edisinya, plus volumenya. Gitu. Oke, turun lagi ke bawah, itu nanti akan ada ini pilihan untuk penulis atau pembuatnya. Penulis keberapa? Biasanya kalau artikel ilmiah itu biasanya bisa ditulis antara 1, 2, 3, bahkan bisa sampai 5 atau 6 orang. Nah, Anda sebagai penulis berapa?
Kalau penulis pertama, ya ketik saja di sini pilih yang ke-1. Berarti ini sebagai penulis pertama. Nah, di bawahnya itu ada dari. Dari itu artinya begini, kalau artikel itu ditulis 5 orang, ya berarti di sini dari 5. Kalau artikel itu ditulis 3 orang, ya berarti di sini dipilih 3. Begitu. Gitu ya. Cara mengisinya begitu. Lantas untuk jenis berkasnya, di sini ada 2 pilihan. Ada file yang nanti bisa Anda unggah langsung di halamannya UGIN, atau Anda bisa menautkan file YouTube. Ini contoh, kita pilih yang dokumen dalam bentuk file. Nah, kalau ini dalam bentuk file, nanti di bawahnya itu akan ada tombol untuk unggah dokumen. Nah, cuman perhatikan di sini, dokumen yang bisa diterima hanyalah yang berformat yang ini. Ya, nanti dibaca supaya tidak salah unggah file. Ya, yang bisa diterima adalah PDF, PPG, file Word, sama file Excel. Jadi ini kalau yang dalam bentuk dokumen. Apakah boleh beberapa dokumen? Saran saya satu saja, jadikan satu filenya. Ya, jadikan satu. Itu kalau dalam bentuk dokumen. Ini kita coba aja deh. Caranya klik aja, klik to upload gini. Nah, di sini katakanlah langsung kita pilih filenya. Nanti dia akan otomatis terupload di bawahnya. Nah, begini. Ini akan masuk nih file kita. Lantas baru kita klik tombol simpan. Ini kalau jenis berkasnya adalah dalam bentuk file. Nah, kalau dalam bentuk video atau tautan, contoh nih, Anda mengupload semua berkasnya di dalam Google Drive, ya berarti masukkan aja linknya nanti di sini. Ya. Atau Anda mengupload dalam bentuk video di YouTube, ya masukkan aja linknya di sini. Langsung klik di sini, nanti munculnya pasti akan begini. Nah, alamat URL-nya. Gitu. Isinya akan begitu. Nah, terserah Anda nanti mau mengupload langsung di websitenya UGIN ataukah mau di yang lain dalam bentuk tautan Google Drive ataupun YouTube. Itu sama-sama boleh. Nah, anggaplah begini, berarti kita nanti tinggal, saya kembali lagi ke file, kita tinggal melanjutkan dengan mengklik tombol simpan. Tombol simpannya ada di paling bawah. Nah, klik tombol simpan, nanti akan muncul gini, data berhasil disimpan. Nah, di sini. Hasilnya ada di mana? Kita bisa melihat di sini. Nah, ini di paling bawah. Jadi dia akan urutannya di bawah. Di bawah ini bukan berarti ya, karena di sini yang diurutkan adalah tahunnya. Lihat di sini. Di sini ada tahun terbit. Maka belum tentu juga yang baru Anda isikan itu berada di paling bawah atau paling atas. Tergantung dari tahun terbitnya berapa. Gitu. Nah, bagaimana kalau kita ternyata setelah kita mengisikan, kita tidak pede atau kita merasa itu data itu salah. Kalau data itu salah, ya kita tinggal menghapus saja atau diedit. Ya, katakanlah ini kegiatannya betul, tetapi berkasnya mungkin yang salah, ya tinggal diedit. Klik tombol edit, nanti akan muncul form editnya. Upload ulang untuk filenya boleh. Atau katakanlah ini betul-betul yakin bahwa ini ternyata salah, ya dihapus saja. Hapus, nanti akan muncul konfirmasi, pilih ya, maka data yang ini akan otomatis terhapus, tinggal 2. Nah, begitu. Nah, ini yang harus Anda lakukan nanti untuk mengisi portofolio. Nah, kegiatannya ada 6 kegiatan. Itu tadi contoh salah satu saja. Yang lainnya pengisiannya sama. Ya, pengisiannya sama. Yang terpenting tetap ada di sini. Anda baca deskripsinya supaya tidak salah apa yang harus diupdate di sini. Karena setiap komponen kegiatan itu berbeda tempatnya. Ya, antara kegiatan publikasi maupun refleksi diri, pencarian informasi baru itu semuanya pasti berbeda tempatnya. Nah, tinggal Anda sesuaikan aja nih. Kegiatan yang saya lakukan ini masuk ke kategori portofolio mana, begitu. Jadi ya, dan ini yang wajib diisi ada di 4. Ya.
1, 2, 3, 4. Tapi kalau ini misalnya bentar. Nah, semakin komplit Anda mengisikan portofolio, maka pastinya nanti nilainya akan semakin bagus. Maka untuk 4 kegiatan ini, ya, kegiatan penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, sama menghasilkan inovasi, ini wajib untuk ada isinya. Ya, kalau yang 2 ini tambahan, tapi juga akan lebih bagus kalau ada isinya. Tambahan ya, yang 2 ini ya. Kegiatan pengabdian sama kegiatan prestasi yang pernah dicapai. Ini dua kegiatan ini tambahan, tapi akan lebih bagus kalau ada isinya. Kalau tidak ada isinya bagaimana ya, nggak apa-apa kan, nggak wajib. Yang wajib adalah yang di sini ada keterangan wajib diisi, gitu ya. Nah, oke. Ini untuk portofolio. Nah, lantas di sini juga ada kegiatan yang berikutnya yaitu pembelajaran. Kalau di sini hanya ada satu yang diupload nanti adalah RPP-nya. Coba. Nah, ini kalau kita klik begitu, kita lihat di sini ada isian rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini juga sudah ada keterangan. Unggah berkas berukuran besar lebih baik menggunakan Google Drive. Nah, artinya apa? Tidak disarankan untuk mengunggah dokumen yang Anda punya langsung ke websitenya UGIN kalau ukurannya lebih besar dari 10 MB. Tapi kalau ukurannya masih kurang dari 10 MB, boleh, monggo silakan langsung diupload di aplikasinya UGIN. Tapi kalau lebih dari 10 MB, pilih dalam bentuk tautan Google. Artinya nanti yang untuk file-filenya upload di Google Drive, lantas klik kanan bikin untuk linknya, dan linknya harus dalam bentuk publik. Nah, isiannya apa di sini? Di sini isiannya adalah yang pertama ada nama sekolah. Nama sekolah, dan ini harus diisi. Lantas NPSN, kalau tidak tahu nanti ditanyakan di sekolahnya masing-masing berapa nomor pokok sekolahnya. Lantas kelas sama semesternya, materi pokoknya singkat saja di materi pokoknya. Lantas di sini ada tanggalnya, ada tanggalnya. Tanggalnya silakan diisi sesuai dengan tanggal kegiatan. Nah, terus di sini ada pilihan jenis berkasnya. Nah, pilih aja sesuai dengan yang Anda punya. Gitu ya. Nah, selain dari isian rencana pelaksanaan pembelajaran, nanti Anda juga harus mengisi video pelaksanaannya. Oke, kalau yang di tab yang pertama tadi itu adalah rencana pelaksanaannya, yang di sini bukti kegiatannya. Jadi kalau tadi kegiatannya katakanlah mau dilakukan tanggal 20 Oktober, katakanlah begitu ya. Dan nanti di sini juga masukkan saja video pembelajaran yang sudah direkam. Nah, untuk video pembelajaran itu kan biasanya filenya besar tuh. Jadi kalau filenya besar, jangan langsung diupload di websitenya UGIN. Ya, tapi masuknya nanti ke YouTube. Ya, upload ke YouTube, nanti linknya masukkan di sini, tautan data. Begitu ya. Nah, ini untuk yang RPP-nya. Jadi kalau ini sudah selesai dan Anda simpan, nanti otomatis akan masuk ke dashboard-nya kembali. Ya, di sini. Nah, sudah itu saja sebenarnya yang perlu Anda lakukan untuk UGIN. Ya, pastikan ke portofolionya terisi, plus video pembelajarannya juga terisi. Itu yang untuk UGIN-nya. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan aplikasi UGIN. Silakan yang mau bertanya langsung aja di Google Meet-nya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heri. Ini saya mau tanya tentang yang refleksi diri itu, apakah RPP itu yang diunggah, Pak? RPP 1 tahun atau RPP beberapa kali pertemuan? Yang mana? Yang refleksi diri?
Iya, refleksi diri UKIN, Pak. Oh, yang kegiatan refleksi diri. Itu masuk aja semua RPP yang dipunyai. Tapi maksimal Selama di 1 3 tahun tahun ya, Pak? terakhir. Ya, 1 tahun boleh. Itu 1 sekalian tahun sama boleh. format penilaian yang kosong atau yang udah diisi, Pak? Kalau kosong atau diisi, nah mungkin Bu Dia ada yang paham. Yang kosong atau yang sudah diisi ini? Kalau refleksi diri, kalau refleksi itu berarti sebelum dan sesudah. Oh, ya. Sebelum dan sesudah. Berarti nanti Pak gini ya Pak ya, berarti RPP yang kosong, yang ada format kosongnya, terus yang sudah itu yang ada penilaian ya Pak ya? Ya, betul. Jadi Oh, dua-duanya diunggah. ya, itu diunggahnya kita buat dalam satu macam borang gitu ya Pak ya? Jadikan Borang satu file portofolio aja. gitu? Ya, jadikan satu file. Oh ya Pak. Ya. Jadi gabungkan aja dalam bentuk PDF, nanti ketika upload enak, satu aja. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Ya, gitu ya. Oke. Silakan, siapa Mbak Hidayati? Harfatan Tati Suhar, silakan. Terima kasih Pak Heri. Tadi berdasarkan penjelasan dari Pak Heri, itu kan di deskripsi, kalau kemarin saya membaca di juklaknya yang bentuk PDF itu, deskripsinya masing-masing kegiatan ya. Jadi kalau Pak Heri menjelaskan di situ hanya satu deskripsinya, baru upload berkas-berkasnya tambah-tambah seperti itu Pak Heri. Berarti deskripsinya itu dijadikan satu. Ya, Untuk misalkan deskripsinya satu, Bu. Oh, ngaten. Kalau Ya. kan kemarin itu setiap kegiatan itu ada deskripsinya, terus ada buktinya, filenya berupa PDF gitu. Terus deskripsi untuk misalkan sertifikat atau untuk inovasi baru atau kita kan misalnya pelatihan ya, pencarian informasi baru kan itu sertifikatnya berbeda-beda, Nggih. Nah, itu apa dideskripsikan satu-satu atau keseluruhannya kemudian baru filenya itu tambah seperti itu, Pak Heri? Kalau deskripsinya satu Bu isiannya, mungkin kalau memang banyak kegiatan mungkin bisa di ini ya, dirangkum aja dari jadi satu deskripsi maksudnya. Oh, ngoten. Jadi tidak per kegiatan kalau deskripsi itu. Oh, ngoten nggih nggih nggih. Berarti Ya, satu kata nggih dijadikan satu ngoten nggih. nggih, betul. Nggih, matur nuwun Pak Heri. Ya, silakan. Yang lain Mbak Ika Rahayu. Nggih, terima kasih Pak Eri. Bapak, saya mau tanya, tadi jenengan jelaskan untuk permasalahan pada upload di video, nggih. Ya. Yang di bawahnya portofolio itu kan ada perangkat, nggih. Untuk yang perangkat tadi hanya di RPP-nya saja atau lengkap mulai dari RPP sampai pada LKPD itu, Bapak? Yang perangkat, yang mana ya yang tadi ya? RPP Bapak, yang di video tadi. Yang di video. Nggih. Nah, saya kasih lagi ya. Nggih. Tadi kan keterangannya RPP saja atau semuanya? Sebentar. Di bawahnya portofolio tadi, Bapak. Yang ini ya maksudnya? Lengkap lengkap. Ya, rencana pelaksanaan pembelajaran ini ya, Bu. Nggih? Nah, yang ditanyakan yang ini. Nggih. Yang ini yang diupload itu RPP-nya saja atau perangkat lengkap? Kalau yang di sini hanya kegiatannya, Bu. Kalau di jenis berkasnya ya berarti perangkat lengkapnya. Jadi perangkat lengkap nggih? Berkasnya. Iya, betul. Oke. Nggih, terima kasih, Bapak. Nggih. Ya. Selanjutnya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Assalam. Supangan Pak. Tentang pembelajaran tanggal 5, tanggal 6 itu. Apakah itu masih pakai link Zoom dengan dosen pembimbing atau sudah tidak lagi? Pembelajaran yang mana ini Pak ya?
nanti kan kita bikin video pembelajaran. Oh ya. Nah, itu ketika kita proses pembelajaran itu apakah masih kita dipantau oleh dosen pembimbing, guru pamong, atau sudah tidak lagi gitu? Budiah kayaknya yang paham ini kegiatannya. Oke, Pak, untuk yang tanggal 5-6 itu mandiri, jadi tidak ada lagi dosen dan guru pamong ya. Jadi Pak nanti melaksanakan pembelajaran secara mandiri, memvideokan, kemudian mengedit menjadi 30-40 menit, yaitu yang akan diupload di sistem untuk UKIN-nya. Tidak ada Pak ya untuk dosen dan guru pamong. Oke Bu, matur suwun Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, yang lain? Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam. Ini yang mau saya boleh share screen Pak. Kayak gini ya Pak ya formatnya yang untuk borang itu Pak. Share screen? Oh iya, silakan. Yang ini ya Pak? Budi ya, terkait dengan isinya ini betul nggak begini? Oh, ini yang maksudnya yang mananya ini? Saya Pak yang nanya Pak. Yang kayak gini ya Pak formatnya Pak. Ini formatnya apa diberikan dari kampus atau kami buat sendiri Pak? Oh, sebentar. Untuk formatnya kemarin sudah di-share sama Budi ya Bu. Oh sudah ya Bu. Yang Sudah seperti ini ya Bu ya? Oke. Coba nanti dicek lagi di grup Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya. Oke, yang lain? Pak Heri ini. Ya Pak Heri. Silakan. Ya mau tanya, terima kasih atas waktunya. Cuman tanya aja sementara ini, cuman tanya video praktek pembelajarannya itu nanti editnya itu 20 menit atau 30 menit yang disampaikan Bu Nurul tadi? Baik, 30-40 menit Pak. Jangan lebih dari 30, jangan kurang dari 30, jangan lebih dari 40. Jadi 30-40 menit. Jadi Bapak merancang kemarin kan 2 JP ya. Nah, dilaksanakan, kemudian di video tersebut diedit 30-40 menit. Oh, iya. Terus diupload di YouTube dulu nggih, Bu? Boleh di YouTube, boleh di yang lain. Yang penting nanti bisa dibuka oleh penguji. Oh, nggih. Terima kasih Bu Nurul, Pak Heri. Siap. Oh, untuk pernyataan. Selanjutnya? Ya, mohon izin Pak Heri. Ya, silakan Pak Arif. Nggih. Untuk borangnya itu apa perlu diupload Pak Heri? Kalau menurut saya sih, sepaham saya, borang itu hanya untuk mempermudah kita untuk mengupload data baik deskripsi maupun urutan dari portofolio kita gitu. Apa gitu Pak Heri? Terima kasih. Yang dimaksud di borang yang mana Pak ya? Kalau di portofolio itu kan untuk kegiatan yang sudah dilakukan saja. Iya. Menurut saya borang itu apa perlu diupload? Kalau sepemahaman saya itu borang itu hanya untuk mempermudah kita gitu, untuk mengupload semua portfolio, mulai deskripsi supaya urut saja kan gitu Pak ya. Apa memang harus diupload borang itu? Yang kayak kita refleksi Pak ya? Iya, katakanlah kayak gitulah. Mempermudah kita masukkan ke dalam laman portofolionya itu. Gimana Bu Dia? Borang apa ya Pak Aris ya? Yang dimaksud tadi Bu siapa tadi tanya itu Bunda? Saya Bu, saya Pak. Yang bertanya tadi yang share screen. Ya, itu ya itu. Itu sepaham saya itu apa di-upload surat pernyataan. Nggih. Pernyataan ya? Bukan Bunda. Yang itu loh Bunda, yang apa namanya?
menuliskan dalam format tabel, setiap misalkan beberapa sertifikat dituliskan dalam tabel, apakah itu perlu diunggah? Karena di situ kan formatnya itu saya rasa itu tidak perlu diunggah. Tidak perlu sebenarnya, karena menurut saya tidak perlu tidak itu. perlu, Pak. Iya, tidak perlu itu. Hanya Cuma mempermudah tugas kita kita, itu. hanya mempermudah. Iya, mempermudah kita untuk masukkan ke lamannya itu. Biar urut itu saja ya. Iya. Oh, kalau yang itu Kan menurut yang- saya tidak perlu memang. Iya. Oke, benar ya. Karena nanti kan akan langsung jadi begini Bapak Ibu. Ini saya bikin lagi nih. Kan uploadnya satu persatu, Pak, jadi nggak usah Iya. diupload itu. Iya. Betul. Nah, Iya, kan nanti harus. langsung otomatis Benar. jadi begini sudah. Jadi kalau Bapak itu membuatnya ya per kegiatan saja, tidak perlu dalam bentuk tabel kayak rangkuman begitu. Oke, benar Pak, nggih. Ya, Ya. begitu. Oke, monggo yang lain. Jadi kayak pengisian SKP. Mohon izin Pak Heri. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, kalau tadi itu deskripsinya dijadikan satu ya, berarti nanti kalau misalnya yang di kotak atas tadi sudah diberi deskripsi semua kegiatan, nanti berarti yang tambah-tambah tadi tinggal menyetorkan buktinya ya Pak Heri ya? Iya, buktinya Bu. Kalau di situ kan Oh. tidak ada deskripsi Bu, kalau yang di setiap kegiatan. Di situ kan Oh, nama iya. kegiatannya apa, katakanlah terbit di mana, tahun berapa, kan begitu saja. Tapi keterangan biasanya ada di keterangannya ada. Mungkin Di kalau setiap- mau ada deskripsi, masukkan di keterangan. Ini contoh nih, saya ulang lagi ya. Saya Ya, bikin ya. lagi. Ya. Nah, nih katakanlah nih, kalau yang deskripsi di sini ini satu, karena isinya hanya satu, berapapun kegiatannya ya satu yang diisi. Tapi kalau mau menambah kegiatan, katakanlah nih ada di sana ada deskripsi yang perlu dimasukkan, masukkan di sini di tab keterangan ini, di isian keterangan. Oh, Kalau iya. memang diperlukan yang untuk Iya. deskripsi yang panjangnya. Tapi kalau enggak ya keterangan singkat saja yang masuk di sini. Karena di sini pasti Iya. ada batasan karakter. Gitu ya. Oke. Ini kan misalnya satu refleksi ya Pak. Kalau ingin menambah refleksi yang Ya. lainnya berarti ini simpan kemudian tambahkan yang tadi ya. Betul. Jadi Oh, iya. satu per satu masukkannya. Dan itu limitnya tidak ada. Oh, nggih Bapak. Ya, nanti Nggih. akan muncul begini, series begini nanti. Sesuai Oh. dengan tanggal kegiatannya nanti. Oh, nggih. Ya. Nggih. Nggih. Kemudian terkait Monggo. pelaksanaan kegiatan Bapak, pangapunten. Itu yang Ya. boleh kita masukkan ke portofolio itu 3 tahun terakhir. Terus kalau misalnya yang dilakukan selama PPG ini masih boleh di-upload juga apa mboten, Pak? Ingat Tidak saya boleh. batasnya sampai Juli. Tidak Belum. boleh, Bu. Oh, Ya, betul. gitu. Sebelum PPG. Iya, tidak boleh. Oh, Berarti Nggih, Juli nggih. 2010 Juli ya, tidak salah. 10 Juli 2019 sampai 10 Juli 2022. Betul. Oh, nggih, nggih. Begitu. Nggih, Ibu, Ada Bapak. lagi Terima kasih. yang mau ditanyakan? Nggih. Untuk pelaksanaan video besok niku seragamnya apa ditentukan atau bagaimana Ibu dan Bapak? Tidak, Ibu. Yang penting Oh. bebas rapi. Karena kerapian juga dinilai nanti, Ibu, ya. Nggih. Nggih. Nggih, sembah nuwun. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Bapak, mohon izin bertanya. Silakan. Untuk fakta integritas itu apakah setiap menu ada membutuhkan fakta integritas? Satu saja Ibu. Satu, Fakta integritas satu ya. di PTK saja Bapak atau di karya inovasi juga ada? Semua karya ditulis, Ibu, tapi jadikan satu di fakta integritas, diberi tanda tangan dengan materai 10.000. Ya. Kalau Jadi tanggalnya apa saja karya Ibu dituliskan aja di situ. Oh gitu. Kalau tanggalnya fakta integritas itu berarti tanggal sekarang atau sebelum jadi mahasiswa Ibu? Tanggal fakta integritas sekarang aja, Bu. Oke, karena membuatnya sekarang. Ya, terima kasih Bu. Izin bertanya Bu. Oke.
Untuk besok itu apa ketika pembuatan video menampilkan itunya Bu, kartu pesertanya diginikan gitu. Dimasukkan Oh, di ketika videonya. diedit ya Bu, ketika Oke. diedit itu menampilkan memperkenalkan diri dengan nomor sekian gitu ya. Kemudian ditampilkan, dipegang aja itunya ke kartu pesertanya itu ya di awal ya. Matur nuwun Bu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Salam, ya silakan. Mau izin bertanya Ibu, terkait dengan pengabdian masyarakat, beberapa SK yang saya peroleh itu saya dapatkan di tahun 2018 dan 2019 sebelum saya mengikuti PPG ini. Namun masa baktinya masih sampai pada tahun ini dan 2021, 2022 masih aktif Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah boleh saya upload? Setiap tahun tidak ada perbaruan Bu untuk yang ini. Kan ada masa baktinya 3 sampai 4 tahun Ibu. Saya dapatkan dari tahun 2018 sampai 2022 juga ada gitu. Apakah bisa saya pakai Itu sebagai apa Ibu? Pengurus panitia Bu. Panitia? Bukan, pengurus poli Ibu. Pengurus poli. Ya. Oh itu 3 tahun sampai 4 tahun ya Bu ya? Iya Ibu, masa baktinya masih aktif Ibu. Tapi saya dapatkan di tahun 2018. Apakah masih bisa saya pakai Ibu? Ya karena itu berlanjut masih bisa Ibu, karena sampai 2021. Tapi Ibu misalkan gini, Ibu tiap semester atau tiap tahun mendapatkan itu Ibu bisa ya, misalkan Ibu dari 2018 sampai 2022. Nah kalau Ibu bisa memperoleh SK itu per tahun, Ibu bisa masukkan semuanya. Jadi kalau misalkan satu SK itu 1, kalau Ibu hanya masukkan 1 itu hanya 1, tapi kalau Ibu tiap tahun berbeda itu akan dapat 3 gitu. Siap, terima kasih Bu. Nanti bisa diperbarui itu atau minta ke kepala sekolah atau siapa untuk tiap tahunnya dibuat. Terima kasih Bu. Sedikit menambahkan deh Bapak Ibu terkait dengan tadi pertanyaan. Ya. Maaf Bu Nurul, untuk kelanjutannya yang Bu. Sebentar. Ini terkait dengan fakta integritas yang Bapak Ibu tadi bertanyakan ya Bapak Ibu. Fakta integritas itu makan satu, itu nanti akan bisa muncul di yang lain seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti akan sinkron. Sehingga untuk fakta integritas ini Bapak Ibu silakan masukkan nama sesuai dengan format yang ada di PPT yang sudah pernah saya share ya Bapak Ibu. Ini PPT ini sudah saya share di briefing atau sosialisasi persiapan untuk portofolio itu ya Bapak Ibu. Dan untuk perangkat, jadi semua karya Bapak Ibu dimasukkan semuanya, termasuk perangkat, video, itu ditulis pernyataannya, termasuk video pembelajaran, kemudian jurnal, artikel, semua, kemudian karya apapun di Bapak Ibu masukkan di sini, nama produknya apa, bentuknya apa. Dan ini untuk poin itu untuk karya Bapak Ibu ya. Jadi itu untuk karya. Kemudian untuk B itu yang RPE ini dan dilaksanakan di mana itu merupakan karya sendiri gitu. Dan orang yang melaksanakan pembelajaran dalam video praktek itu adalah saya sendiri gitu. Jadi Bapak Ibu kalau yang untuk di tabel A, untuk di A di situ ada menyatakan bahwa A karya berupa apa saja Bapak Ibu yang Bapak Ibu hasilkan, mulai dari misalkan PTK, kemudian ada di komponen menghasilkan media atau
modul atau RPD yang Bapak Ibu hasilkan seperti yang ada di contoh di situ, silakan dituliskan. Kemudian untuk materinya 10.000 ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk fakta integritas ini 10.000. Jadi bukan berarti setiap karya Bapak Ibu bikin fakta integritas satu, tidak. Tapi ini fakta integritasnya dijadikan satu. Jadi bikin satu saja. Bikin satu, nanti diupload biasanya itu sudah sinkron Bapak Ibu ke komponen-komponen yang lainnya. Gitu. Itu fakta integritas. Pertanyaan yang lain? Maaf Bu Dia, untuk fakta integritas yang kemarin saya download itu kok ini ya, dengan ini menyatakan bahwa saya ada 1-5 poin, itu berarti yang mana? Itu apa yang tadi di-share Bu Dia? Ya, kalau untuk 5 poin kan itu untuk yang portofolio saja Ibu. Termasuk yang di A. Iya, masuk yang di A tadi komponen 1 sampai 5 kan ya. Nah, kemudian yang BT itu juga harus diisi. Jadi perangkat yang Bapak Ibu buat dan video yang Bapak Ibu rekam itu benar-benar RP karya sendiri dan video tersebut adalah yang direkam itu adalah Bapak Ibu sendiri. Seperti itu. Jadi kalau hanya karya sendiri nanti yang FPP sama PP bikin kertas lagi gitu. Ya, maksudnya ini kan isinya dengan ini saya menyatakan bahwa sanggup tidak menyebarkan dokumen soal baik berupa naskah maupun memfoto soal. 2, sanggup tidak membuka sumber informasi. Seperti itu Bu Dia yang kemarin saya download untuk di UP. Oh, untuk UP berarti. Untuk UP. Ini untuk UKIN. Fakta integritas untuk UKIN. Berarti sendiri ya? Iya, sendiri. Nanti kalau UP itu biasanya nanti ada di sistem itu Bapak Ibu nanti tinggalan saja biasanya. Ya Pak Heri untuk UP. Izin bertanya Bu Dia. Oke. Ini Bu, saya kan ada video pembelajaran kan Bu, 2 video tentang pembelajaran PPKN, 3 video tentang pembelajaran sejarah Indonesia. Tapi bukan jurusan saya yang sejarah Indonesia Bu. Tapi ada kesesuaian Bu sama pembelajaran PPKN. Tapi itu bisa diunggah nggak Bu? Karyanya siapa? Video di YouTube Bu, karya inovasi. Kan bukan karya sendiri Bu, dan itu harus karya sendiri. Kalau dari karya sendiri Bu. Karya saya sendiri Bu. Iya. Cuman 2 kan saya ngajar kan pendidikan Pancasila sama sejarah Indonesia Bu. Jadi ada 2 video tentang PPKN, 3 video tentang sejarah Indonesia. Tapi yang sejarah Indonesia ini ada hubungannya ke pelajaran PPKN Bu. Itu juga bisa diunggah nggak Bu? Itu di tahun berapa ya Bu ya? Tahun 2019-2020 Bu. Bisa Bu, kalau memang itu karya sendiri ya Bu ya. Karya sendiri yang diupload di YouTube, bukan karya gubahan dari YouTube. Misalnya dalam arti dari YouTube Ibu modifikasi sedikit, kemudian baru diupload lagi, itu kan dari pengembangan. Enggak Bu, karya sendiri Bu, saya buat sendiri. Oke, bisa. Terima kasih Bu. Oke, silakan ada yang lainnya. Bu Dewi, silakan. Bu Dia izin bertanya. Iya Bu, saya Bu. Silakan Bu Dewi. Iya, mau tanya Bu. Itu penguploadannya itu dijadikan semua file dari materi UKIN itu dijadikan satu folder apa dijadikan satu-satu gitu Bu, kayak misalnya RPP, perangkat RPP itu kan banyak Bu ya. Oke, baik. Untuk yang di portfolio Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Heri ya. Untuk deskripsi dijadikan satu, deskripsinya saja dijadikan satu. Untuk bukti itu per file, jangan dijadikan satu folder. Per file, uploadnya per file. Misalkan Ibu punya ada 5 jurnal, ya berarti nanti jurnalnya diupload satu-satu. Jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3 dan sebagainya. Termasuk dengan komponen yang lainnya di portfolio itu satu-satu. Misalkan pernah mengikuti 5 kegiatan pelatihan, lebih kelas ya sertifikatnya satu-satu dimasukkan. Tetapi untuk deskripsi, misalkan mengikuti dijadikan satu untuk deskripsinya saja. Tapi untuk bukti sekali lagi jangan dijadikan satu file. Kalau dijadikan satu file, satu nilainya cuma 1. Padahal Bapak Ibu ada misalkan ada 5, kan
Jadi buktinya diupload per kegiatan. Oke. Kemudian kalau untuk perangkat, perangkat ya Bapak Ibu ya, dalam arti di sini perangkat itu adalah rencana aksi perangkat. Jadi harus dijadikan satu RPP, susunannya sama kayak kemarin Bapak Ibu, RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan kisi-kisi dan evaluasinya. Jadi di sini misalkan saya kemarin ya, ketika saya menyampaikan evaluasi, kisi-kisinya nggak dimasukkan. Nah, evaluasi itu kan sudah satu rangkaian ya Bapak Ibu ya, kisi-kisi, evaluasi sampai kunci jawaban itu kan merupakan suatu rangkaian. Jadi jangan salah mengartikan evaluasi hanya evaluasinya saja, tidak Bapak Ibu. Jadi evaluasi sudah mulai kisi-kisinya, soalnya, contohnya, penilaiannya. Jadi jangan satu file, jangan sendiri-sendiri. Itu kalau di perangkat. Ya, jadi untuk perangkat, sekali lagi jadi satu file seperti Bapak Ibu uji kompre itu, jangan dibuat file sendiri-sendiri Bapak Ibu. Di RPP sendiri, LKPD sendiri, bahan ajar sendiri, jangan. Jadi satu file PDF, lebih aman. Jadi RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan evaluasi. Sekali lagi ya, evaluasi itu dimulai dari kisi-kisinya dulu, soal, dan rubrik penilaian yang lain. Seperti itu. Tuh, kemudian setelah perangkat, kemudian baru video. Nah, video pembelajaran Bapak Ibu, sekali lagi lebih amannya diupload ke YouTube. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau diupload ke Google Drive, ya memang sudah upload ke Google Drive. Belum setting, semua orang bisa melihat. Nah, itu yang sering terjadi Bapak Ibu ya. Jadi mohon kalau memang di-upload di Google Drive, bukan di YouTube, pastikan sudah diizinkan untuk melihat. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu ketika penguji ternyata harus meminta akses, Bapak Ibu tidak membuka email, responnya akan lambat, kan juga Bapak Ibu sendiri yang di. Jadi saya sarankan ke upload ke YouTube, jadi yang dimasukkan link YouTube-nya, Bapak Ibu. Kemudian ditanyakan lagi Bu Ita, raise hand. Iya Bu, ada Iya Bu, izin bertanya. Bu. Silakan Bu. Bu Dia, izin bertanya. Iya, Bu, silakan. Ini Bu, kita pakai berapa perangkat ya Bu? Bu Ita ini pakai 2 perangkat ya Bu? Yang satu di mute Ibu. Dia berarti untuk fakta integritas tadi itu berarti kita membuat 2 ya Bu. Yang satu untuk portofolionya, yang satu lagi Ibu. Tadi saya sudah jelaskan membuat satu saja. Dijadikan satu. Ya, saya ulangi lagi ya. Oke. Di PPT yang share itu sudah ada loh Bapak Ibu. Waktu itu. Karena kan ya ini sudah kelihatan. Sudah Bu Dia. Nah, kita perhatikan di sana ada A, pria berupa.
Yang karya kelihatan berupa. fotonya Budia cantik. Di sini sudah Bu, sudah. Oke. Nah, coba diperhatikan di sana menyatakan bahwa karya A karya berupa 1, 2, 3, 4, 5 dan terusnya nih Bapak Ibu ya. Kita mau dituliskan silahkan. Nah, karyanya apa saja dituliskan itu yang A. Oke. Nah, kemudian ada keterangan di sana merupakan karya sendiri atau karya kelompok sesuai dengan nama yang dicantumkan. Titik. Itu untuk yang portofolio. Yang B, RPP terkait dengan sistem apa bla 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 bla, judulnya Bapak Ibu, RPP-nya tentang apa, merupakan karya sendiri, yaitu perangkatnya. Kemudian yang C, orang yang melaksanakan pembelajaran dalam video praktek pembelajaran, judulnya apa, pembelajarannya Bapak Ibu semuanya, di SD mana, atau SMP mana, atau SMA mana, adalah saya sendiri. Itu yang C. Ya sudah, kan semua jadi satu Bapak Ibu. Jika di kemudian hari terbukti dan sebagainya, bla bla bla, nah Bapak Ibu tanda tangan bermeterai. Bikin satu, bukan bikin dua. Seperti itu. Oke. Nah, dan masih banyak nih yang tadi masih banyak yang portofolio ini. Budia, ngapunten mau tanya, itu untuk karya berupa, di situ ada kolom-kolom 5 Budia. Lah, di situ apa A karya berupa 1 karya inovasi dibuatkan tabel, kemudian yang kedua untuk kayak pengabdian masyarakat dibuatkan tabel, apa seperti itu Budia? Dijadikan satu Ibu. Oh, nggak usah sendiri-sendiri. Jadikan satu karyanya semuanya, nggak usah dikelompokkan inovasi atau semuanya. Karyanya yang A itu karya semua yang Bapak Ibu dicantumkan di portofolio karya ya Bapak Ibu ya. Jadi karya, jadi bukan pelatihan atau apa gitu, bukan. Oke, tapi dibuat kotak-kotak sendiri-sendiri gitu Budia. Kayak seperti ini langsung seperti itu. Ini nama produknya apa? Iya, misalkan PTK atau jurnal atau artikel jurnal, judulnya apa? Bentuknya artikel jurnal. Nah, deskripsinya peruntukannya untuk di kelas berapa, di SD, kelas berapa, tahun pembuatannya tahun berapa, seperti itu. Ngapunten ya, tanya lagi. Untuk karya berupa itu kan ada 5, insya Allah ada 6 ya Budia. Kenapa? Ada 6. Pencarian informasi kayak sertifikat-sertifikat, kemudian karya inovasi, kemudian lagi kayak refleksi lah. Itu yang apa masuk di poin A karya berupa itu kan dia? Jadi semuanya. Halo. Yeah. Ya, semuanya dimasukkan Ibu. Oh, berarti apa dimasukkan kolom-kolom sendiri seperti ini apa bagaimana? Langsung kolom seperti ini nomor 1 itu langsung dijadikan satu saja Bu. Oh, jadikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan sebagainya dimasukkan. Kan nggak berhenti sampai di 5, ini kan contoh kan. Jadi bisa lebih dari 5 kalau memang karya Bapak Ibu lebih dari 5. Oh iya, oke, terima kasih Bu. Menambahkan Budia, berarti pada intinya di kolom A karya berupa itu berarti yang kemarin itu kan memang kata Bu Rizka tadi kan 1 memang dari 1 sampai 6 ya Bu. Berarti dijadikan satu tabel tapi urutannya seperti yang pada poin 1 sampai 5 kemarin yang adanya publikasi ilmiah, kemudian yang kedua ada refleksi diri, yang ketiga inovasi, kemudian urutannya seperti itu Kak Budia. Jadi tetap jadi satu tabel sampai terakhir nanti inovasi ada 5 misalnya, ada 3 misalkan ya Bu ya. Jadi 1, 2, 3 nanti selanjutnya 4, 5, 6 seperti itu Bu. Oh, ya berarti tetap satu kolom tapi boleh sama kan Bu karya tadi di tempat ya. Oh, nggih. Jadi semuanya masuk nggih Bu Dia.
Betul sekali. Jadi nggak apa-apa 2 lembar Bapak Ibu, kan nanti kan di-scan jadikan satu file. Iya, kemarin tuh saya buat per tabel seperti katanya Bu Rizka tadi. Jadi pertanyaan saya sudah mewakili, tapi kok masih belum jelas gitu loh. Jadi tetap satu tabel tapi isinya banyak nggih. Iya, betul. Nggih, matur nuwun. Bu Dia izin bertanya, Bu Dia. Nggih, Bu, monggo. Terkait video pembelajaran, apakah itu di formnya perlu ditampilkan RPP juga, Ibu? Jadi video pembelajaran itu sudah saya unggah di YouTube. Kemudian ada beberapa yang tidak menyertakan RPP awalnya, jadi membuat gitu saja. Apakah harus disertakan RPP juga untuk melengkapi video pembelajaran yang saya buat tersebut, Ibu? Terima kasih. Ini video praktek pembelajaran ya, Bu? Video pembelajarannya. Nah ya, video pembelajaran. Video besokin tuh, ya. Bapak Ibu praktek itu ya. Bukan Ibu. Bukan di hasil inovasi saya, hasil karya inovasi. saya, mungkin demikian Ibu. Hasil inovasi nanti video nanti yang ditulis di pakta, nanti videonya video tentang apa, kemudian untuk portofolionya biasanya link file sama linknya tanpa ada. mintakan RPP juga perang. Kalau videonya, kenapa Ibu? Ini fokusnya ke videonya? Video aja lah. Video saja. Ya videonya aja Bu. Iya. Oh, nggih. Ya Ibu, terima kasih Bu Dia. Oke. Sama-sama Bu Nani. Izin Bu Dia bertanya. Bu Dia. Bu, tadi saya agak jumlah ya Bu ya untuk ini barusan yang tadi ada fakta integritas tadi itu terkait kan karya-karya kita ya Bu ya, terkait karya kita. Nah tadi ada yang tanya barusan kalau tidak salah itu terkait apa Bu? Aduh, RPP atau gimana? Bukan RPP ya Bu ya. Terkait pelatihan itu kan tadi katanya Bu Dia tidak harus dimasukkan karena bukan karya kan itu pelatihan. Tapi tadi ada yang tanya pelatihan itu dimasukkan loh. Jawabannya Bu Dia kok dia dimasukkan, saya agak bingung jadi Bu. Pelatihan itu sebenarnya dimasukkan ke tadi yang fakta integritas atau tidak seharusnya? Pak Soko mungkin. Pak, kan ada 6 poin ya yang harus dimasukkan. Ya, ada 6 poin itu sendiri-sendiri. Kalau pelatihan itu termasuk pengembangan diri, Pak. Ya, itu nanti dimasukkan ketika pengembangan diri, dimasukkan diupload di situ. Itu Bapak mengikuti kegiatan apa saja itu di situ. Ya, kemudian yang tadi kalau pengabdian nanti kan ada poin tersendiri untuk pengabdian kepada masyarakat. Kan ada 6 poin itu ya, Bapak. Nanti masukkannya sesuai dengan kegiatannya itu. Kalau Bapak Ibu misalkan mendapatkan juara nasional gitu ya, tentang apa, itu juga ada poinnya tersendiri. Masih ingatkah Bapak Ibu kemarin ada 6 poin itu? Ya, berarti yang karya atau fakta integritas itu emang khusus karya ya Bu ya intinya kan? Oke, kalau fakta integritas memang karya sendiri Pak. Yang Bapak buat itu apa gitu. Terima kasih Bu Nurul. Mohon menambahkan Bu Nurul. Untuk seperti yang Bapak tadi menjawab juga saya bingung dengan jawaban Bu Dia. Tapi kalau diteliti untuk karya dari beberapa poin itu yang masuk dalam karya adalah karya inovasi dan karya ilmiah seperti itu mungkin Ibu Nur. Ya, betul. Pak, ya. Itu untuk yang lain nanti membuat penelitian ya, kemudian media itu di sana, gitu ya. Berarti tidak masuk ke dalam pengabdian itu Bu ya. Ya, pengabdian beda judul. Betul. Masukkan ke judul masing-masing.
Pak Rudi. Bu mau tanya. Bu mau tanya. Ya, monggo. Bu mau tanya. Iya, Bu. Kalau monggo. misalkan dapat Bu, kayak penghargaan itu Bu, tapi bukan di sekolah tersebut, di sekolah yang lain, apa boleh Bu? Penghargaan sebagai apa, Bu? Guru terbaik gitu, seperti itu Bu. Oh, boleh, Bu. Nanti diupload buktinya itu tingkat apa gitu ya. Kalau tingkat nasional nanti nilainya berapa, tingkat lokal berapa itu ada. Kalau di tingkat sekolah, tapi bukan sekolah yang tempat ngajar, tapi karena Iya. cabang Boleh, Bu. itu Bu. Iya, enggak Boleh apa-apa. ya. Berarti tingkat lokal itu nanti, Bu ya. Ya, silakan saja diupload nanti. Nggih, izin. Nggih. Ini tentang inovasi itu ya, Bu? Ya. Untuk kategori sederhana itu kan yang berdasarkan yang di share Budi ya, itu kan ada untuk media alat peraga. Ya. Setiap 2 set poster atau gambar, setiap 2 set alat permainan pendidikan, setiap 2 set model, itu maksudnya bagaimana ya, Bu? Kalau Ibu membuat 2 set ya pembelajaran atau model itu nilainya seperti itu gitu Bu ya. Kan ada kalau yang kompleks nilainya berapa, kalau sederhana nilainya berapa gitu ya Bu ya. Nah itu yang kalau Ibu membuat 1 berarti ya separuh yang sederhana. Seperti berarti itu. kalau 2 set itu maksudnya dua alat peraga gitu ya Bu ya maksudnya? Oh iya. Terima kasih Bu. Nggih. Sudah Bapak Ibu? Nggih Pak Rudi. Ini kan dulu pada saat waktu pandemi, saya juga membuat video tutorial pembelajaran. Ya. Nah itu dulu itu saya kirimnya di WhatsApp Bu, tidak saya upload di YouTube. Iya. Nah, baru-baru tahun ajaran ini saya upload di YouTube. Apakah itu bisa Bu? Terima kasih. Kapan Pak diuploadnya di YouTube Pak? Awal Juli kayaknya Bu, Juli. Ya sebelum Juli 2022 boleh. Oh Ya. gitu. Ya. Terima kasih Bu. Nanti berapa durasinya itu bergantung nilainya ya. Kalau yang kompleks durasinya sekian, kalau sederhana durasinya sekian. Oke, Pak. Terima kasih Bu Nurul. Bu Nurul izin bertanya lagi Bu. Terkait ini Bu, rekaman untuk UKIN kita itu apakah perlu pengaturan hari, tanggal, tahun demikian Bu di kamera? Iya Bu. Tidak perlu nih. Perlu Bu, kan sudah dijelaskan bahwa untuk video itu perlu dimasukkan berapa hari apa, tanggal berapa, jam berapa begitu ya. Setelah videonya diedit seperti itu, dimasukkan seperti itu ya. Di awal Ibu akan di awal kan Ibu memperkenalkan diri sambil membawa kartu itu ya, kartu peserta itu ya. Dilakukan di mana, kapan itu ya Ibu berikan deskripsinya seperti itu. Kemudian baru pembelajaran. Pembelajaran nanti juga harus dimasukkan atau diberi teks itu ya. Ini kegiatan pendahuluan, ini inti, ini penutup. Ya, kegiatan inti juga nanti menggunakan model apa, oh ini step apa, ini langkah apa dan seterusnya. Untuk tempat waktu dan tanggal berarti cukup di perkenalan saja Bu ya? Iya, tanggal 5 sampai 6 kan? Di perkenalan saja. Iya. Oh, nggih Bu. Terima kasih Bu. Nggih. Sampun Bapak Ibu. Mohon izin bertanya Bu. Jadi untuk praktek pembelajaran itu tidak ada jadwal seperti waktu kita PPL dulu ya. Yang penting antara tanggal 5 dan tanggal 6. Iya, tanggal 5 berarti tanggal 6. Ya, berarti
enggak ada jadwal dari sana, maksudnya jam sekian-sekian kan tidak gitu, Ge. Oh, Yang penting enggak, Bu. tanggal 5 dan Oke. 6. Betul. Oke, terima kasih. Pak Dedi. Nggak ada suaranya Pak Dedi. Masih di mute Pak sepertinya Pak Dedi. Sampun. Sampun. Oke. Bu, untuk memantau terkait dulu pembekalan awal waktu UPIN itu terkait fakta integritas bahwasanya itu dijelaskan untuk karya inovasi, Bu. Nah, sekarang untuk semua poin 1 sampai 6 itu dimasukkan ke fakta integritas tadi. Nah, pemahaman kami kita bahas satu kelompok kecil itu kemarin isinya itu terkait dengan karya inovasi kami selama 3 tahun terakhir. Nah, itu yang pasti yang sekarang ketetapannya niku nggih untuk poin 1 sampai 6 itu dimasukkan ke fakta integritas niku wau nggih. Terima kasih Bu Nurul. Pak Dedi tadi sudah dijelaskan bahwa fakta integritas itu hanya untuk karya Bapak sendiri, bukan 1 sampai 6. Oh, Ya. matur suwun. Oke. Sampun Bapak Ibu. Bu, untuk surat pengabdian Ibu, tadi kan ada yang tanya misalkan dari tahun 19 sampai tahun 22. Nah, untuk rata-rata SK yang pengabdian di desa itu memang bunyinya seperti itu Bu, tidak per tahun. Jadi Baik. ada dengan waktu 4 sampai 5 tahun gitu. Baik Bu, kalau memang seperti itu berarti kan masih berlaku SK itu, diupload saja. Nah, tapi nilainya 1. Iya. Kalau Ibu punya nilai apa, Ibu punya setiap tahun ada, itu nilainya bisa 3 tahun double gitu ya. Kalau punya saya kan mulai 2019 sampai 2024 gitu Ya. Bu. Iya, berarti itu nilainya ini cuma 1 Bu. Oh gitu. Kalau misalkan disendirikan tiap tahun itu nanti nilainya beda Bu ya? Beda. Tiap tahun tiap ada Gitu. ini juga nilainya ada gitu Bu. Oke Bu, terima kasih. Nggih. Kita dibuatkan. Bu Nurul, tahun gitu nggih. Ya Bu ya. Bu Nurul ngapunten. Nggih. Mau tanya untuk fakta integritas ditanggali tanggal dan bulan berapa nggih Bu? Fakta integritas sesuai tanggal Ibu membuatnya tentunya. Kalau fakta integritasnya lah ya, fakta integritasnya itu di tanggal yang ketika Ibu membuat. Berarti ya sekitar bulan Oktober. Tetapi karya Bapak Ibu ini tanggalnya sesuai dengan Bapak Ibu itu membuat karya itu gitu. Misalkan membuat video tadi ya. Video kan tanggalnya misalkan tahun 2021 yaitu video ini dibuat tanggal 21 gitu ya. Tetapi fakta integritas ya bulan Oktober awal itu Ibu ketika Ibu membuat. Oh, nggih Bu, nggih terima kasih. Izin bertanya Bu Nurul. Ini mau saya tanyakan Bu, di SK pembagian jam mengajar kan Bu, di situ ada digabung sama SK wali kelas Bu, itu nggak apa-apa Bu untuk diupload Bu? SK mengajar sama SK wali kelas. Iya, digabung jadi satu Bu, kalau di tempat saya mengajar Bu. Misalnya kan saya mengajar dapat 24 JP kan Bu, di situ ada keterangan yang menjadi wali kelas 10 MIPA 1 gitu Bu contohnya Bu. Iya, enggak apa-apa Bu. Oh, terima kasih Bu. Terlihat dari situ. Okay. Sudah Bapak Ibu? Satu lagi Bu, pangapunten. Yeah. Ini kan kemarin PPG-nya kan PGSD ya, tapi di sekolah saya itu kan kalau wali kelas itu ada mengampu pelajaran yang lain, maksudnya ada pelajaran bahasa Jawa dan lain sebagainya. Itu untuk karya inovasi, misalnya pas daring kemarin saya membuat video pembelajaran, berarti bisa dicantumkan ya walaupun materinya bahasa Jawa gitu, bukan. Tapi untuk siswa SD kan Bu? Iya, SD. Bisa silahkan. Oke. Oke, Bu Nurul, terima kasih.
Maaf Bu, untuk PTK itu apa harus diseminarkan Bu? Yang sudah Nah, diseminarkan? Ibu seminar nilainya akan lebih tinggi dibandingkan tidak. Itu ya. Itu ya Bu. Iya. Ya, Kalau terima tidak kasih. diseminarkan nanti nilainya berapa? Kalau diseminarkan nilainya lebih tinggi. Oh gitu. Ya Bu, terima kasih informasinya. Kita. Nggih, mohon maaf Ibu. Nggih, mohon maaf Ibu. Bu Nurul. Ya. Bu, tadi ada yang bertanya tentang SK mengajar, apa juga dimasukkan, Bu? Tadi kan bukan SK mengajarnya yang sebagai Bagian tugas ya, Bu? Bukan SK mengajarnya Pak yang disoroti, yang diperhatikan, tetapi wali kelas itu sebagai pengabdiannya Pak. Bu, boleh itu Bu, boleh. Pengabdiannya Pak, pengabdian ya, bukan Ya, SK boleh. mengajarnya. Oh, iya, pembagian tugasnya ya satu. Bu ya, pembagian tugasnya Bu ya. Iya. Baik Bu, terima kasih Bu. Bu, izin bertanya, mungkin lebih jelas tentang refleksi Ibu, karena saya bingung isinya refleksi ini masih agak kurang jelas saya Ibu. Untuk isi refleksinya itu apa saja Ibu? Terima kasih. Contohnya refleksi pembelajaran Bu ya. Ibu bisa merefleksikan pembelajaran selama ini. Sebelumnya seperti ini, setelah seperti ini. Jadi Ibu bisa memotret ya kegiatan pembelajaran Ibu itu, kemudian direfleksikan. Bu, izin bertanya, apakah supervisi kepala sekolah dan pengawas itu juga termasuk refleksi Ibu? Ya betul, bisa Bu. Bu Nurul, nambahin apa niku yang diungkapkan Bu Ovi. Kemarin waktu pembekalan pertama seperti SKP, PKG, itu bisa dimasukkan ke refleksi nggih? SKP. Oh, Bu. SKP itu seperti penilaian tahunan dari kepala sekolah itu loh Bu. Ada perbaikan PKG, Pak. PPK SKP ke BKD namanya, bukan SKP. Oh, BKD tidak Pak, bukan itu bukan perbaikan ya seperti itu ya. Jadi nggak bisa dimasukkan. Oh, nggih matur suwun. Tanya Bu Nurul. Mau tanya untuk batas waktunya pengiriman file-file ini Bu. Kalau kemarin kan tanggal 5-6 itu praktek UKIN-nya, terus 7-8 itu uploadnya borang itu tadi. Itu apakah memang juga dibatasi 2 hari itu saja atau nanti bisa ada kelonggaran mundur gitu Bu? Itu yang Pak, sesuai itu saja. Jadi dimohon segera mengupload sesuai dengan jadwal itu. Karena jadwal itu bukan dari kami tapi langsung dari GPK. Nggih. Oh gitu. Assalamualaikum Bu Nurul, boleh izin bertanya lagi Bu? Nggih. Ini kalau mengikuti MGMP, contohnya KPGRI gitu Bu, atau komunitas belajar yang lain itu termasuk pengabdian kan Bu? Bukan Bu, itu kan bukan pengabdian namanya. Bukan ya? Ya, terima kasih. Menambahkan Bapak Ibu di situ terus sesuai dengan jadwal mengisi portofolio dan unggah pembelajaran itu kan tanggal 7 sampai 9. Nah, biasanya nanti akan dicek Bapak Ibu oleh penguji berkasnya itu bisa dibuka atau tidak. Berkasnya itu korup atau tidak, error atau tidak. Nah, itu dimohon Bapak Ibu sekali lagi memaksimalkan hari pertama Bapak Ibu memaksimalkan hari pertama. Mohon dimaksimalkan di hari pertama. Jadi misalkan nanti hari kedua udah dicek oleh penguji,
ada berkas yang tidak bisa dibuka atau ada berkas yang tidak lengkap, itu Bapak Ibu masih ada waktu untuk memperbaiki. Nah, jadi jangan tanya paling lambat atau kelonggaran waktu, itu waktunya juga sudah ditentukan oleh pusat, Bapak Ibu, tim panitia nasional. Sekali lagi kalau sudah ditutup, Bapak Ibu, walaupun memohon kepada kami minta dibuka, itu bukan kuasa kami untuk membuka, Bapak Ibu, karena sistemnya ini terpusat, bukan sistem yang ada seperti yang di LMS bisa dibuka oleh dosen atau tim IT atau admin kelas, tidak bisa. Jadi kalau sudah ditutup oleh pusat, ya sudah ditutup, Bapak Ibu tidak akan bisa mengupload lagi. Jadi maksimalkan di hari pertama. Kalau memang sistemnya belum dibuka dari sana, ya harap bersabar. Nah, itu biasanya membutuhkan waktu Bapak Ibu, karena seluruh Indonesia kan Bapak Ibu ya. Jadi mohon disiapkan untuk jaringannya untuk mengupload. Seperti itu. Oke, Bu Dia. Izin lagi Bu, mohon maaf izin lagi Bu Nurul, Bu Dia. Ini kan semisal saya punya refleksi ya Bu ya, tetapi di pelatihan yang lain dan itu juga diupload di YouTube, apakah itu juga bisa nanti dimasukkan ke refleksi diri Bu ya? Pak, refleksi itu bukan YouTube Pak ya. Jadi perbaikan proses pembelajaran. Itu bagaimana Bapak bisa melihat proses pembelajaran selama ini, kurangnya apa, kemudian diperbaiki. Nah, itu namanya refleksi. Kalau diupload di YouTube itu mungkin karya Bapak yang mana gitu ya. Jadi beda Pak. Oh, gitu. Tapi untuk refleksi sendiri itu tidak perlu foto ya Bu, hanya dokumen saja ya, file ya Bu ya? Ya, betul Pak. Ya, terima kasih Bu. Bu, mau bertanya Bu. Halo. Bu, izin bertanya. Ya Bu. Ya. Selain video dan media pembelajaran, apakah bahan ajar dan PPT masuk pada karya inovatif Bu? Dibaca pedomannya ya Bu. Pedomannya juga sudah di-share. Ya Bu, terima kasih. Silakan ada lagi, kan Bapak Ibu kan juga sudah menerapkan literasi kan dalam pembelajarannya, jadi mohon dibaca lah Bapak Ibu petunjuknya aja tannya. Jadi di sini literasinya juga mohon juga bisa dulu, kemudian baru yang nggak paham baru ditanyakan. Gitu. Ya Bu Dia. Siap, monggo. Siap Bu Dia. Mohon izin bertanya Bu. Oke. Mohon izin bertanya. Oke. Halo, tes. Sudah terdengar Bapak. Oke. Terima kasih Bu waktunya. Pertama, saya ingin bertanya terkait dengan upload dokumen nanti, apakah ada penamaan filenya, ada apa teknisnya tertentu gitu Bu. Yang pertama. Yang kedua yang saya ingin tanyakan begini, terkait dengan pelatihan yang saya ikuti di beberapa bulan yang lalu, ini sampai sekarang kan belum keluar Bu sertifikatnya. Apakah nanti bisa dibuktikan dengan surat penugasan dan undangan? Baik, untuk yang kedua dulu ya Pak ya. Kalau Oke. memang belum terbit sertifikatnya, nggak bisa Pak kalau pakai undangan atau surat tugas ya tadi ya Pak ya. Jadi harus ada bukti sertifikatnya. Seperti itu. Kemudian tidak masuk kan? Iya, tidak bisa dimasukkan di pengabdian, tidak bisa Bu ya surat penugasannya. Pengabdian atau untuk di pengembangan diri Pak? Untuk kan pelatihan diklat gitu Bu kan. Pelatihan kan berarti pengembangan diri Pak, bukan pengabdi. Ya. Terima kasih Bu. Iya. Tuh. Kalau untuk yang tadi pertanyaan penamaan file. Oh, penamaan file. Ya, monggo Bapak Ibu semudah mungkin Bapak Ibu untuk supaya tidak
tidak bingung antara file-file yang lain, dikelompokkan saja. Misalkan di laptopnya ya Bapak Ibu ya, difolderkan untuk yang karya nomor 1, maksudnya untuk inovasi, karya untuk refleksi, untuk pengabdian apa. Kemudian nanti di dalamnya misalkan pelatihan A, pelatihan B atau workshop apa dan sebagainya, silahkan. Penting jelas Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu. Oke. Assalamualaikum Bu Dia. Izin bertanya Bu Dia. Oh Pak. J. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait karya inovasi Bu. Misalkan berupa aplikasi penilaian. Yang dilampirkan kira-kira apa nanti Bu? Apa linknya apa dalam bentuk file? Kalau aplikasi penilaian berarti bisa online atau offline Pak? Offline Bu, manual. Seperti halnya aplikasi Excel untuk penilaian. Aplikasi penilaian Excel. Iya. Itu apakah sudah ada Pak? Memang sudah ada. Inovasinya apa dari itu? Kalau di wilayah saya itu untuk aplikasi penilaian itu ada yang buat sendiri, ada memang yang diberikan oleh tingkat gugus. Cuman terkait pemahaman itu kan lebih praktis apabila bikin sendiri aplikasinya. Oke, kalau aplikasinya dibuat pakai Excel kan berarti kan pakai Excel Pak, bukan buat sendiri, dalam arti kita memang buat sendiri di Excel. Kecuali kalau memang aplikasinya baru, harus di-download dulu. Nah, itu baru bisa dikatakan inovasi. Kalau Excel kan memang sudah ada Pak. Tinggal rumus-rumusnya aja kan? Oh, berarti nggak bisa Bu ya? Nggak bisa. Iya, terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Dia. Iya. Izin bertanya Bu, untuk unggah portofolio ke sistem apakah bisa, misalkan kan tanggal 7 sampai tanggal 9 ya Bu ya? Halo? Iya. Apakah bisa istilahnya kita cicil dulu Ibu? Misal tanggal 7 saya unggah poin 1 dan 2. Hari kedua unggah 3 dan 4, apakah bisa seperti itu Ibu? Diusahakan hari pertama semua ya Bapak Ibu. Jadi filenya kan sudah disiapkan nih semuanya. Dan sudah jauh-jauh hari kita sampaikan, disiapkan. Diusahakan hari pertama semuanya diupload. Cepat kok Bapak Ibu kalau sudah ada filenya, cepat. Kalau sudah siap semuanya di folder-folder tertentu itu tinggal upload, klik saja gitu aja. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dia izin bertanya lagi Bu. Terkait hari pertama itu di start tanggal berapa nih Bu? Mohon maaf. Kalau sesuai dengan jadwal ya Bapak Ibu ya, kan ini kan kita juga tidak tahu misalkan atau mundur seperti kemarin kan pendaftaran kan mulai 29, ternyata baru dibuka kan tanggal 30 malam kan ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di jadwal kan mengisi portofolio dan itu kan tanggal 7 ya. Sampai tanggal 9 itu nggih Bu? Tanggal 9. Nah, nanti dicek. Nah, kami juga selalu memantau kok Bapak Ibu. Jadi, ini sudah bisa dibuka. Seperti itu. Kalau sudah bisa dibuka ya nanti akan kami informasikan. Silakan Bapak Ibu. Dan memang kita memberikan batas waktu Bapak Ibu paling tidak tanggal 8 jam 12 siang. Kenapa? Karena setelah jam 12 siang, jika memang tanggal 7 sudah dibuka ya Bapak Ibu ya, kita kasih waktu 1,5 hari. Kemudian nanti di hari sisanya kami meminta penguji untuk cek berkas. Kalau memang di lamannya penguji sudah bisa dibuka, itu juga pasti menguntungkan Bapak Ibu. Jika ada berkas atau file yang tidak bisa dibuka, atau ada berkas atau file yang seperti yang tadi Google Drive harus meminta akses dulu, kemudian terlalu besar jadi sehingga tidak bisa dibuka oleh penguji, itu Bapak Ibu segera bisa memperbaiki sampai hari yang ditutup tadi, sebelum ditutup begitu. Gitu. Terima kasih. Berarti akan dikonfirmasi Bu jika ada kekurangan. Iya, jika sudah bisa dibuka di laman penguji. Jika sudah bisa dibuka oleh laman penguji. Kalau di penguji belum muncul, ya tidak bisa dicek karena admin IT, admin kelas nggak bisa ngecek. Yang bisa ngecek hanya penguji saja. Karena itu langsung nge-link ke penguji, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tidak tahu pengujinya siapa, seperti itu. Yang menilai siapa tidak boleh terhubung oleh penguji, begitu. Nanti akan dihubungkan dari penguji akan menghubungi admin kelas, nanti admin kelas akan menghubungi Bapak Ibu di grup utama. Ya, jadi Bapak Ibu
nanti kita minta Bapak Ibu harap standby gitu, seperti itu. Jadi admin kelas tuh kalau UKIN itu 24 jam Bapak Ibu sampai malam. Jadi kalau misalkan ada dari penguji siang belum dibuka, malam dibuka, ya langsung ngecek berkas-berkasnya bisa dibuka atau enggak, yang error mana, seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu juga respon cepat, ya juga akan cepat selesai, seperti itu. Kalau sebagai antisipasi Bu Dia, apakah boleh mengirimkan file dan juga Google Drive gitu? Gimana? Nggak bisa Bapak Ibu, penguji nggak akan bisa tidak bisa menerima file selain di sistem UKM PPG, nggak bisa dikirim melalui admin kelas, nggak bisa. Jadi Bapak Ibu memperbaikinya ya melalui sistem UKM PPG, diupload ulang atau bagaimana, seperti itu. Jadi tidak bisa menerima file secara pribadi, karena kalau menerima file, Ibu misalkan saya pengujinya, ngirim file ke saya bisa melihat, tapi sistem penilaiannya berkasnya Ibu nggak ada, ya otomatis nilainya tetap 0. Seperti itu. Jadi semua by sistem di UKM PPG. Oh, maksud saya di sistem itu Bu Dia, apa tidak bisa mengirimkan file dan di Google Drive dua gitu maksudnya, di sistem? Oh, di sistemnya nanti filenya pilih salah satu Bu, pilih link atau file PDF. Iya, berarti salah satu. Iya. Kalau link ya berarti hanya linknya saja. Kalau file PDF ya berarti harus file PDF. PDF ya Bapak Ibu aman. Ya. Oke, satu lagi, silakan. Izin bertanya, Bu Dia. Nah, ini minta penjelasannya, Bu. Apakah memang ada target ketentuan untuk pencapaian penilaian di UKIN ini dari aspek 1, 2, 3 sampai 6-nya itu untuk kategori seluruh mahasiswa yang ikut di PPG itu harus mencapai target di angka minimal berapa, Bu? Karena kalau saya lihat dari ketentuan daripada tata pelaksanaan ujian PPG ini pada tahap 2 terakhir langkah itu, ya pertama syarat untuk bisa ke UP kan harus lulus di UKIN. Jadi apakah ada ketentuan dan penetapan di angka minimal berapa persen mahasiswa PPG itu seluruhnya bisa dinyatakan lulus UKIN, atau memang itu sama sekali tidak ada pematokannya, Bu? Jadi kami juga supaya memahami penyebab umpamanya kalau lulus atau tidaknya itu mungkin kami tidak mencapai di target angka sekian persentasenya untuk bisa lolos ke UP lagi setelah di UKIN ini, Bu. Mohon penjelasannya, Bu. Makasih. Baik, terima kasih. Untuk nilai kelulusan Bapak Indrawan ya dan Bapak Ibu yang lainnya, bukannya UKIN dulu kemudian UKIN lulus baru ke UP, tidak Bapak Ibu. Namanya UKM PPG, itu UKIN dan UP. Nah, UKIN dan UP itu untuk kriteria kelulusan adalah 70, minimal 70. Kalau UKIN itu berarti kan tadi ada portofolio dan perangkat dan video. Ya kan? Di PPT juga sudah ada presentasenya, bagaimana penilaiannya sudah ada. Kalau untuk UP itu yang yang Bapak Ibu akan ujian secara melalui tim panitia nasional. Ya, untuk kelulusan, nanti kelulusan itu ditentukan dari 2 itu, UKIN dan UP. Kalau Bapak Ibu dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat pendidik, itu harus lulus UKIN dan UP. Nah, jika Bapak Ibu hanya lulus di UKIN, tidak lulus UP, berarti Bapak Ibu juga tetap tidak dinyatakan lulus dan nanti akan mengulang UP-nya saja. Begitu sebaliknya, jika Bapak Ibu tidak lulus UKIN tapi lulus UP, berarti Bapak Ibu harus mengulang yang UKIN. Jadi Bapak Ibu juga masih belum dinyatakan lulus dan belum mendapatkan sertifikat pendidik. Apalagi Bapak Ibu tidak lulus dua-duanya, UKIN dan UP tidak lulus, nah, berarti kan dinyatakan tidak lulus juga dan harus mengulang dua-duanya, UKIN
dan UP. Jadi bukan UKIN dulu lulus baru UP, tidak Bapak Ibu. Jadi di sini UKM PPG adalah UKIN dan UP. Seperti itu. Oke, makasih banyak Bu Dia Terima penjelasannya. kasih Bapak Ibu untuk pertanyaan yang terakhir dari Pak Indrawan ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk briefing dari UKIN ya, untuk pelaksanaannya Bapak Ibu kan juga sudah diberi sosialisasi sebelumnya terkait dengan portofolio dan perangkat juga pastinya sudah dibuat ya Bapak Ibu, sudah jadi karena besok Bapak Ibu akan praktek. Sekali lagi untuk praktek video pembelajaran UKIN Bapak Ibu mohon diedit 30-40 menit ya Bapak Ibu ya, tidak kurang dari 30 menit dan tidak lebih dari 40 menit. Jadi mohon sesuai dengan ketentuan 30-40 menit dari semua aspek Bapak Ibu harus memasukkan, ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, begitu juga dengan tahapan-tahapan model atau Bapak Ibu akan menerapkan apa di yang jelas, gambarnya, videonya juga yang jelas, nampak semua, tidak buram atau tidak gelap, tidak istilahnya terputus-putus. Videonya jelas memperlihatkan gestur Bapak Ibu ketika mengajar, karena nanti ada penilaiannya Bapak Ibu terkait dengan gestur, ekspresi, dan semuanya Bapak Ibu ketika nanti mengajar, karena juga akan menjadi faktor penilaian dari video pembelajaran yang Bapak Ibu upload. Jadi semoga Bapak Ibu semuanya dapat melaksanakan UKIN dan UP dengan lancar dan lulus ya Bapak Ibu, kami doakan semuanya. Nah, untuk pembekalan atau briefing UP nanti akan ada